Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, alhamdulillah akhirnya kita bisa mengawali pertemuan pertama di semester 2. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan melalui video ya, materi apa saja yang akan kita bahas di semester 2 ini. Nah, kali ini insya Allah pembahasan di semester 2 untuk kelas 7 yaitu yang pertama yakni tentang Asmaul Husna. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, silahkan persiapkan dulu alat-alat tulisnya, buka bukunya atau buka diktat yang sudah Bapak share di grup kelas 7 ya. Oke, di buku bahasan Asmaul Husna ada di halaman 100 ya. Kalau di diktat silahkan buka saja diktatnya, nanti langsung ke pembahasan tentang Asmaul Husna. Ya, tentu kalian sudah tahu ya. Oh ya, maaf lupa ya. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentu kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna ya, sering kalian dawamkan ya, pastinya. Sebelum lanjut, ada berapa jumlah Asmaul Husna atau pengertian Asmaul Husna itu sendiri, perlu kalian ketahui. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu tentang memahami 10 Asmaul Husna. Jadi tidak akan semuanya dibahas ya, cuma hanya 10 saja. Di sini ada Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adlu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Nah, yang 10 ini rencananya akan Bapak bagi 2 pertemuan. Jadi Asmaul Husna yang pertama akan kita bahas itu 5 di pertemuan pertama, nanti di pertemuan berikutnya sisanya ya. Kemudian kompetensi dasar berikutnya yaitu menyajikan contoh kehidupan dari nilai yang terkandung dari Asmaul Husna yang 10 tersebut. Baik, sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan buka halaman 106 gitu ya. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Tapi Bapak yakin kalian itu semuanya sudah tahu apa itu pengertian Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari bahasa Arab, 2 bahasa Arab ya, Asma dan Husna. Al-Asma dan Al-Husna. Apa artinya Asma? Asma itu artinya nama-nama atau beberapa nama. Kemudian apa itu Husna? Husna artinya baik atau indah. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang indah atau nama-nama indah bagi Allah. Nah itu ya pengertiannya, ada di halaman 106 ya. Kemudian dalilnya di sini ada surat Toha ayat 8, bisa dibaca ya. Kemudian selain di surat Toha ayat 8, dalil tentang Asmaul Husna ini juga ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada di halaman 107 ya. Di sini diterjemahnya, sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah itu dalil tentang Asmaul Husna. Di halaman 107 ini juga ada dalil-dalil lainnya ya yang membahas tentang Asmaul Husna. Misalnya Al-Hasyr ayat 24 dan Al-A'raf ayat 180. Oke, kita lanjut ke bahasan Asmaul Husnanya ya. Tadi sudah Bapak sebutkan 5 pertama yang akan kita bahas, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, dan Al-Bar. Nanti sisanya pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke Asmaul Husna yang pertama. Bahasan yang pertama yaitu tentang Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Al-Aziz menunjuk pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah itu sendiri. Ya, kalau di buku ini contohnya adalah keperkasaan Allah dalam menggerakkan matahari. Adakah manusia yang sanggup menggerakkan matahari? Tidak ada yang sanggup ya. Jangankan untuk menggerakkan matahari, mendekatinya saja tidak akan bisa karena matahari itu panas. Bisa-bisa manusianya terbakar ya. Kemudian dalilnya di sini, dalil Al-Aziz ya.
ada di surat Yasin ayat 1 sampai 5. Itu Al-Aziz. Sebelum lanjut, nah di sini Bapak ada materi yang sama tentang Al-Aziz. Ini Bapak ambil dari sebuah laman asmaulhusnacenter.com ya. Nah, di sini Al-Aziz itu yang maha perkasa. Tadi maha perkasa. Nama Allah Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Itu ya, dalilnya ada di surat Al-Hasyr ayat 23. Kemudian ada juga makna Al-Aziz itu disebutkan dalam surat Yunus ayat 65. Udah ya? Oke, di sini juga dibahas, maka makna Al-Aziz artinya dat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Itu dia bahasan tentang Al-Aziz ya. Oke, kita kembali ke buku ya. Kita bahas yang berikutnya yaitu Al-Basit. Di sini Al-Basit artinya maha melapangkan. Di sini disebutkan maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Dalilnya ada di surat Asy-Syura ayat 27. Di sini disebutkan Allah disebut Al-Basit yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Allah dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah memberikan rezeki lebih banyak daripada apa yang hambanya butuhkan. Dalilnya Asy-Syura ayat 27 dan juga ada di surat Ar-Ra'd ayat 26. Di laman ini juga ada bahasan tentang Al-Basit. Nah, Al-Basit artinya yang maha melapangkan. Dalilnya juga ada di sini yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi. Di sini Al-Basit berarti yang menebarkan karunia kepada seluruh hambanya, yang melapangkan hati, rezeki, dan rahmat. Gitu ya. Nah, Al-Basit ini terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama melapangkan rezeki, yang kedua melapangkan hati, dan yang ketiga melapangkan ruh. Nah, itu bahasan tentang Al-Basit. Kita ke Asmaul Husna yang ketiga. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Kalau misalnya kalian tidak paham, bisa hubungi Bapak ya, tanyakan apa yang kalian tidak paham. Atau kalian juga bisa mencatat ya, hal-hal yang kalian anggap penting dalam pembahasan Asmaul Husna ini. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, Al-Ghani artinya maha kaya. Kekayaan Allah ini di sini tidak terbatas. Semua yang ada di alam semesta dan segala seisinya itu semuanya milik Allah. Gitu ya. Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Gitu ya. Nah, ini jadi Al-Ghani itu artinya Allah maha kaya atau Allah yang maha kaya. Di sini dalilnya ada ya. Surat Al-Baqarah ayat 267, kemudian Al-An'am ayat 133, dan surat Fatir ayat 15. Oke, kita kembali ke laman yang berikutnya ya. Nah, masih laman yang tadi ya. Al-Ghani yang maha kaya. Di sini nama Al-Ghani maknanya adalah yang maha kaya. Nama ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang maha kaya secara zat. Secara bahasa, kaya artinya memiliki kecukupan dan tidak membutuhkan kepada selain dirinya. Adapun secara makna, kaya artinya memiliki harta, kekayaan dan materi yang berlimpah, sehingga makna dari Allah yang maha kaya artinya Allah yang memiliki kekayaan yang sempurna sehingga Dia tidak membutuhkan sesuatu apapun terhadap apa yang telah Dia diciptakan. Nah, itu ya. Nah, di sini ada dalilnya. Al-An'am ayat 133, kemudian Yunus ayat 68, dan surat Fatir ayat 15. Tadi juga di buku sama ada ya, dalil dari surat Fatir ayat 15. Al-Khattabi mengatakan Allah yang maha kaya maknanya adalah Allah sangat tidak membutuhkan makhluknya dan tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya sedikit pun. Maka Allah tidak membutuhkan makhluknya, bahkan makhluklah yang membutuhkan Allah, sebagaimana ayat tersebut di atas. Nah, itu ya, itu bahasan tentang Al-Ghani. Kita lanjutkan.
Ar-Rauf artinya Maha Pengasih. Allah disebut Ar-Rauf yang berarti Allah adalah zat yang Maha Pengasih, Maha belas kasihan. Ya, jadi Maha Pengasih. Dalilnya Al-Baqarah 143. Ya, di sini bahasan Ar-Rauf, apa itu bahasan Ar-Rauf? Maha Penyantun ya, Maha Pengasih. Nah, di sini dalilnya Al-Baqarah ayat 143. Makna Ar-Rauf berarti memudahkan bagi hamba-hambanya karena Allah tidak membebani mereka dengan hal-hal yang berada di luar kemampuan mereka. Maka Allah meringankan sejumlah kewajiban orang-orang yang mukim dan sehat bagi orang-orang yang sedang musafir dan sakit. Ya, Allah ya pengasih, memberikan, salah satu Maha Pengasih Allah adalah dengan memberikan kemudahan. Misalnya orang yang sholat gitu ya, di dalam perjalanan bisa mereka sholat dalam perjalanan ketika naik kendaraan. Itu adalah bukti bahwa Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Allah memberikan oksigen, contohnya ya, ini Allah memberikan oksigen kepada manusia gitu ya, baik itu orang yang beriman ataupun tidak beriman. Allah memberikannya bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu Maha Pengasih terhadap hambanya, baik itu yang beriman atau tidak, gitu ya. Ar-Rauf, Maha Pengasih. Di sini juga ada ya, tadi sudah dibahas ya, yaitu Maha Penyantun ya. Oke. Yang selanjutnya adalah Al-Bar. Nah, di sini sama di asmaulhusnacenter.com ya. Al-Bar itu artinya Maha Baik. Nah, dalilnya ada di surat At-Tur ayat 28. Al-Bar berarti yang lembut terhadap hamba-hambanya dan yang Maha Baik kepada mereka dengan melipat gandakan pahala. Nah, itu ya. Nah, ini Allah Maha Baik contohnya dalam melipat gandakan pahala. Nah, seperti yang kita ketahui ya, membaca satu huruf saja dari ayat Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda. Nah, itu membuktikan bahwa Allah itu baik ya. Kebaikan Allah bersifat umum untuk seluruh ciptaannya. Maka dia tidak bakhil untuk memberikan rezeki kepada mereka. Nah, itu ya. Seperti yang sudah dibahas tadi di Ar-Rauf ya, Maha Baik gitu ya. Maha Penyantun ya. Allah itu menyayangi, menyantuni semua makhluknya, baik itu yang beriman atau tidak beriman. Allah memberikan oksigen itu untuk semua makhluknya, tidak dipilih-pilih ya, oh ini mah beriman, oh ini mah tidak beriman. Kalau yang beriman dapat oksigen misalnya ya, kalau yang tidak beriman atau yang kafir tidak dapat oksigen, tidak ya. Nah, itu menunjukkan juga bahwa Allah itu Maha Baik gitu ya, Al-Bar. Kemudian di buku, kita ke buku ya, sama Al-Bar itu artinya Maha Baik. Tuhan yang Maha Dermawan, Tuhan yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Di sini dalilnya surat At-Tur ayat 28. Contoh Allah baik lainnya adalah ketika seorang muslim sakit. Apakah sakit itu menjadi siksaan? Tidak ya. Justru sakit itu adalah bentuk atau menjadi kafarat bagi orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sakit dosanya itu berguguran gitu ya. Jadi ketika ada seorang hamba sakit, itu bukan siksaan dari Allah, tapi itu adalah bentuk kecintaan Allah ya, untuk menggugurkan dosa-dosa manusia. Nah, itu dia ya, bahasan tentang Asmaul Husna dimulai dari Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Rauf, dan yang terakhir adalah Al-Bar. Sisanya insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kalian paham pada pembahasan kali ini ya. Kalau masih kurang paham, kurang puas dengan penjelasan Bapak, silahkan kalian buka dari sumber-sumber lain ya. Buka dari buku lain atau buka dari internet. Banyak sekali pembahasan tentang Asmaul Husna. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Fatah di sini ya, Al-Adlu, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan yang terakhir adalah
latif. Demikian untuk pertemuan kali ini. Bapak harap kalian mengerti ya, Bapak harap kalian paham. Jika ada hal-hal yang kurang paham, tadi sudah disebutkan, silahkan hubungi Bapak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan atau banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.